Aksi memukau Justin Hubner lawan Manchester United U21. Alex Pastor dibuat heran dengan makna tradisi timnas Indonesia. Hal yang wajib dibenahi skuad Garuda Asia. Janji Nova Arianto tata Piala Dunia U17 2025. Post like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Janji Nova Arianto tata Piala Dunia U17 2025. Kekalahan atas Korea Utara U17 lantas tak membuat pelatih timnas Indonesia U17 dan pasukan Garuda Asia menyerah begitu saja. Asa untuk mencapai target yang diharapkan masih terbuka lebar. Meskipun dalam mencapai puncak kita pasti akan menemui banyak rintangan yang sulit terhindarkan. Berkaca dari itu, pelatih berusia 45 tahun itu siap kembali memberikan gempuran baru menuju Piala Dunia U17. Seperti yang kita tahu, langkah timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 terhenti di perempat final setelah takluk 0-6 dari Korea Utara di Jeddah Arab Saudi kemarin. Meski demikian, keberhasilan lolos dari fase grup membuat Garuda Asia berhak lolos ke Piala Dunia U17. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto sudah punya rencana usai Garuda Muda tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Ia bakal membuat roadmap menuju Piala Dunia U17 2025. Nova akan lebih dulu melakukan evaluasi terhadap timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Setelah itu, ia bakal melaporkannya ke PSSI. Semoga apa yang kami persiapkan ke depannya bisa membuat kami lebih maksimal dan pemain bisa lebih berprogres dan lebih siap untuk Piala Dunia nanti. Ungkap Nova Arianto. Evaluasi Nova terhadap timnas Indonesia U17 akan menyasar kepada mental, fisik, dan skill individu. 3 aspek itu bakal diperkuat sebelum Piala Dunia U17 2025. Ini menjadi pertama kalinya skuad Garuda Asia lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat kualifikasi. Garuda Muda sebelumnya bermain di Piala Dunia U17 2023 sebagai tuan rumah. Meski kalah dengan skor besar dari Korut, Nova menilai anak asuhnya telah mendapat banyak kemajuan yakni di sektor mental selama melakoni ajang dui tahunan ini. Dan untuk adik-adik timnas Indonesia U17, mudah-mudahan kita tetap bisa fokus, kerja keras, dan jangan cepat puas. Hal yang wajib dibenahi skuad Garuda Asia. 1. Lini depan yang masih kurang tajam. Kendati timnas Indonesia U17 mencetak 7 gol hingga babak 8 besar Piala Asia U17 2025 kemarin, sebagian besar gol yang dicetak oleh Matthew Baker DKK justru dibuat oleh para pemain tengah semacam Evandra Florasta dan Zahabi Goli. Uniknya, kedua nama tersebut adalah para pemain gelandang yang justru menjadi juru gedor bagi skuad timnas U17. Lantas, kemanakah para striker di lini depan? Sejauh ini hanya ada nama Fadli Alberto Hengga yang sukses mencetak 2 gol. Bahkan, winger berusia 16 tahun ini sejatinya bukanlah striker murni. Tentunya, hal ini perlu mendapatkan evaluasi dari tim kepelatihan. 2. Pemain pelapis yang kurang memadai. Meskipun skuad pemain inti timnas Indonesia U17 terbilang cukup baik, akan tetapi hal ini tidak diiringi dengan kedalaman skuad para pemain pelapis yang ada. Kondisi ini tentunya perlu diperhatikan oleh staf kepelatihan timnas Indonesia U17. Belum lagi, mereka akan menghadapi ajang Piala Dunia U17 2025 yang tentu semakin ketat dari segi persaingan antar tim. 3. Kurang berpengalaman menghadapi tim dengan tingkat disiplin tinggi.
Salah satu hal yang cukup mencolok saat laga babak 8 besar Piala Asia U17 2025 antara Indonesia versus Korea Utara kemarin adalah para pemain timnas Indonesia U17 gagal menguasai bola dan justru kesusahan saat menembus lini pertahanan Korea Utara yang dikenal cukup rapat dan bermain disiplin. Hal ini tentunya menjadi pembelajaran tersendiri bagi skuad timnas Indonesia U17 saat menghadapi tim-tim dengan gaya permainan serupa. Tentu Nova Arianto selaku pelatih harus menemukan formula yang tepat untuk mengatasi situasi serupa nantinya. Alex Pastor dibuat heran dengan makna tradisi timnas Indonesia. Merinding, kata yang mungkin sebagian besar akan setuju bahwa lagu kebangsaan Indonesia yang dinyanyikan di stadion saat laga timnas Indonesia memberikan nuansa yang berbeda. Tanpa sadar, bahkan sebagian besar terhipnotis oleh ketakjuban dan kekompakan seluruh pendukung timnas Indonesia. Hal yang kemudian membuat asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor memberikan pujiannya sendiri. Sebagaimana diketahui, lagu kebangsaan tanah air itu pun jadi lagu nasional wajib dinyanyikan bersama langsung di GBK. Kondisinya mau menang ataupun kalah tetap bakal dinyanyikan. Hal itu mungkin masih asing di telinga asisten pelatih Indonesia Alex Pastor yang baru saja bergabung dengan timnas Indonesia. Ia kemudian menyampaikan pujiannya untuk Indonesia hingga merasa heran pada nasionalisme pemain dan supporter. Pujian dari Alex Pastor kemudian disampaikan dalam podcast bersama Berlin yang diunggah di Instagram. Melihat semangat dan euforia pemain dan supporter timnas Indonesia, Alex akui begitu besar semangat kebangsaan dan rasa bangga terhadap negara Indonesia. Sepengetahuan Alex Pastor, kalau penonton yang hadir cukup banyak. Di sana ada sekitar 70.000 penonton. Hal tak terduga ialah Alex menilai kalau lagu Tanah Airku bukanlah untuk mengusir penjajah atau Belanda. Memang ini sudah menjadi kebiasaan rutin yang biasa dilakukan seluruh pemain timnas Indonesia dan seluruh supporter di Stadion Gelora Bung Karno. Diharapkan kebiasaan ini tidak akan cepat memudar. Aksi memukau Justin Hapdar lawan Manchester United U21. Preman timnas Indonesia Justin Hapdar kembali menunjukkan kemampuan gemilangnya di pentas Liga Inggris U21 atau Premier League 2. Kali ini ia menjadi sorotan tersendiri, bukan hanya karena intensitas duel kedua tim besar Liga Inggris, tetapi juga karena peran baru yang diemban oleh Justin Hapdar. Sebelumnya, dalam laga yang berlangsung di Stadion Akbarov dini hari tadi, timnya berhadapan dengan skuad muda Manchester United. Meski dikenal sebagai bek tengah, dalam laga tersebut pelatih Wolves U21 menempatkan Hapdar di posisi bek sayap kiri dalam formasi 3-4-3. Perubahan posisi ini menjadi ujian baru bagi pemain berusia 20 tahun itu. Namun, alih-alih tampil kikuk, Hapdar justru memperlihatkan fleksibilitas dan kematangan bermain yang luar biasa. Ia mampu menjalankan tugas defensif dengan solid, serta menunjukkan ketenangan dan kecerdasan membaca permainan dalam menghalau tekanan dari lini serang Manchester United U21. Penampilan Hapdar semakin mencolok karena lawan yang dihadapinya bukanlah sembarangan tim. Manchester United U21 dikenal memiliki barisan penyerang muda berbakat dengan kemampuan menyerang yang agresif. Namun, berkat konsistensi dan disiplin Hapdar dalam menjaga sisi kiri pertahanan, sejumlah serangan berbahaya berhasil dipatahkan. Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi dan penuh aksi jual beli serangan. Kedua tim terus berusaha mencari gol kemenangan, namun rapatnya pertahanan dan disiplin permainan membuat tak ada tambahan gol hingga peluit panjang dibunyikan. Skor imbang 1-1 menjadi hasil akhir yang adil bagi kedua tim.